Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Yulianti, NIM 21 2019 316. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Adapun nama-nama rekan saya, yang pertama ada Catri Prihatin dengan NIM 21 2019 001. Selanjutnya ada Anissa Sabira dengan NIM 21 2019 100. Dan yang terakhir ada Juwita Permatasari dengan NIM 21 2019 091. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya yang bernama Catri Prihatin. Judul, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Retur Saham pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun alasan kami menggunakan judul tersebut yaitu memilih variabel saham karena retur saham dianggap memberi nilai harapan lebih dari investasi lainnya. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan yang baik akan berdampak pada meningkatnya nilai dari sebuah perusahaan yang baik akan menarik para investor-investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan itu berpengaruh terhadap retur saham pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga kami menggunakan judul tersebut. Adapun penelitian-penelitian yang mendukung kami untuk melakukan penelitian tersebut dengan menjadikan referensi-referensi untuk kelancaran dari penelitian tersebut. Itu satu, pada penelitian Ibu Dina Rosi dan Ibu Anggelia, pengaruh kinerja keuangan terhadap retur saham perusahaan sektor transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia. Dengan tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap retur saham dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan variabel kinerja keuangan mempunyai pengaruh terhadap retur saham. Yang kedua, pengaruh kinerja keuangan terhadap retur saham perusahaan badan milik usaha negara dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh current ratio, cash ratio, debt ratio terhadap retur saham. Adapun metode yang digunakan yakni purposive sampling. Dengan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa current ratio dan cash ratio sebagai pengukuran kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap retur saham. Yang ketiga, pengaruh kinerja keuangan terhadap retur saham perusahaan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return on asset, return on equity, dan net profit margin terhadap retur saham. Dengan metode yakni analisis data telah dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Dengan hasil menunjukkan bahwa return on asset, return on equity, dan net profit margin berpengaruh signifikan terhadap retur saham. Kemudian pengaruh kinerja keuangan terhadap retur saham Brain Life. Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover berpengaruh terhadap retur saham. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut itu pengumpulan data metode sampel jenuh. Kemudian, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan berdasarkan hasil pengujian simultan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan dan mempengaruhi simultan terhadap variabel yang diliti, yakni variabel terikat atau retur saham. Selanjutnya, analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di BI. Dengan tujuan penelitian bermaksud untuk melakukan analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Metode yang digunakan yakni teknik analisis dilakukan dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan metode regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel rasio likuiditas dan rasio aktivitas mempengaruhi harga saham secara signifikan. Selanjutnya, analisis pengaruh kinerja keuangan dan manajemen modal kerja terhadap retur saham. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kondisi manajemen risiko dan manajemen modal kerja terhadap retur saham pada saat COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linear berganda. Adapun hasil yang menunjukkan bahwa DER berpengaruh terhadap retur saham dan asset turnover berpengaruh terhadap retur saham yang nilai signifikan. Selanjutnya, pengaruh kinerja keuangan terhadap retur saham perusahaan kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sekaligus mengkaji pengaruh dari variabel pengaruh CR, DR, dan ROA terhadap retur saham. Metode menggunakan teknik statis deskriptif dan regresi data panel. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap retur saham perusahaan. Dan DR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap retur saham perusahaan. Selanjutnya, pengaruh kinerja keuangan terhadap retur saham perusahaan manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh kinerja terhadap retur saham perusahaan manufaktur. Dengan metode analisis digunakan regresi linear berganda. Adapun hasil dari penelitian ini, DER tidak adanya berpengaruh terhadap pengembalian saham. FAIR memberikan pengaruh kepada pengembalian saham. UPS memberikan pengaruh kepada pengembalian saham dan PBV tidak adanya pengaruh terhadap pengembalian saham.
Kemudian pengaruh kinerja keuangan terhadap retur saham pada perusahaan retail di BI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji bagaimana kinerja keuangan pengaruh terhadap retur saham. Metode yang digunakan pada analisis ini yaitu analisis regresi nilai berganda. Dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap retur saham. Kemudian debt to asset ratio dan return on equity berpengaruh negatif signifikan terhadap retur saham. Sedangkan total asset turnover berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap retur saham. Kemudian pengaruh kinerja lingkungan dan kinerja keuangan terhadap retur saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap retur saham. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu memilih sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, metode purposive sampling, sehingga total penelitian ini 37. Hasil ini pada penelitian menunjukkan bahwa variabel independen meliputi kinerja lingkungan yang diukur melalui Prover dan kinerja keuangan yang diukur menggunakan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE tidak berpengaruh terhadap retur saham. Dari penelitian sebelumnya tersebut akan kami jadikan referensi sebagai kelancaran kami untuk melakukan penelitian tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang berjudul tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan perusahaan adalah penilaian kondisi keuangan yang menjadi prestasi perusahaan yang memerlukan analisis dengan beberapa tolak ukur seperti rasio dan indeks, sehingga dua data keuangan bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kasmir 2012 halaman 104, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Ada 4 rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari sebuah perusahaan, yaitu rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio likuiditas. Alat ukur kinerja keuangan yang kami pakai ada 4 dari sebuah perusahaan, yaitu debt to equity ratio, return of equity, total asset turnover ratio, dan current ratio. Kinerja keuangan yang baik dan stabil memberikan persepsi yang positif bagi perusahaan tersebut, sehingga akan mendorong minat investasi pada perusahaan tersebut. Jika minat investasi semakin tinggi, maka tingkat perdagangan saham perusahaan tersebut akan menjadi semakin tinggi, sehingga hal tersebut akan berpengaruh positif bagi return saham perusahaan. Sebaliknya, jika kinerja keuangan sebuah perusahaan kurang baik, maka hal tersebut akan menurunkan minat investasi pada perusahaan tersebut. Kegiatan perdagangan saham perusahaan tersebut menurun, sehingga return saham perusahaan juga akan ikut menurun. Fenomena yang terjadi pada sektor energi yaitu di sini ada beberapa saham sektor energi mengikat. Sektor energi kini menjadi sektor yang mengalami kenaikan paling kuat dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari perdagangan Bursa Efek Indonesia, indeks saham sektor energi menguat hingga 4,08%, didukung kenaikan seluruh saham sektor energi. Sumber berasal dari idxchannel.com tahun 2022. Fenomena selanjutnya yaitu kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM mengeluarkan peraturan mengenai pembangunan infrastruktur untuk mendukung perkembangan mobil listrik, yaitu penambahan jumlah stasiun penukaran baterai kendaraan listrik yang akan terus diperbanyak. Dalam menyambut era kendaraan listrik, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi dan perusahaan listrik negara atau PLN sudah mulai bersiap-siap berimprovisasi, karena dalam mendukung menggunakan kendaraan listrik, ekosistem mendukung juga sudah disiapkan dengan baik. Sumber berasal dari cnbindonesia.com tahun 2021. Di sini juga ada kinerja keuangan, yaitu ada berpengaruh positif dan negatifnya. Di sini kinerja keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap return saham perusahaan pada penelitian Alfiwidiani dan Rahmawati tahun 2022 dan Dona Putri dan Arif Hartono tahun 2022. Sedangkan yang kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap return saham perusahaan yaitu dari jurnal Yogi Indra dan Suyatmi tahun 2021 dan Kartini DKK tahun 2001. Itulah yang membuat kami membuat judul pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, selanjutnya landasan teori. Yang pertama, teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Menurut Rebecca, tahun 2012 membuktikan bahwa teori agensi adalah suatu hubungan yang timbul akibat adanya kontrak kepada pihak pemilik modal atau prinsipal yang mendelegasikan pekerjaan dan agen sebagai pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan, yang berarti terjadi antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Selanjutnya, teori sinyal.
Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen agent disampaikan kepada pemilik atau prinsipal. Kemudian return saham. Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Dalam teori pasar modal, tingkat pengembalian yang diterima oleh seorang investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal biasa diistilahkan dengan return. Dan yang terakhir, kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan antara variabel. Di sini menggunakan variabel return saham. Definisi, return saham merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan. Indikator dengan rumus, harga saham pada periode tertentu dikurang harga saham pada periode tertentu dikurang 1 dibagi harga saham pada periode tertentu dikurang 1 dengan skala rasio. Selanjutnya, variabel kinerja keuangan. Di sini saya mengambil 4 subvariabel. Pertama, current ratio. Current ratio digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Indikator dengan rumus aktiva lancar dikurang hutang lancar dengan skala rasio. Selanjutnya, total asset turnover. Total asset turnover digunakan untuk mengukur efektivitas total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Dengan rumus penjualan dikurang total aktiva dengan skala rasio. Selanjutnya, debt to asset ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Indikator dengan rumus total hutang dikurang total aktiva dengan skala rasio. Yang terakhir, return on equity. Return on equity merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Indikator dengan rumus laba bersih dikurang equity. Lalu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian asosiatif. Populasi dari penelitian ini seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 74 perusahaan sektor energi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diambil dalam pengamatan ini sebanyak 34 dari 74 populasi perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis dokumen, di mana seluruh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, yaitu melalui website www.ids.co.id. Lalu analisis data. Analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dan menggunakan skala rasio. Lalu, teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Lalu, uji instrumen penelitian. Pertama, menggunakan uji simultan atau bersama-sama, dan uji parsial atau individu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.